Tren positif dari Persita Tangerang yang mempunyai 5 kemenangan secara berturut-turut akhirnya harus terhenti oleh Bali United yang menahan imbang Persita Tangerang dengan skor 0-0. Seperti apa pertandingannya? Yuk kita bahas bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Di babak pertama, seperti biasa, Persita Tangerang menerapkan permainan defense dan counter. Walaupun yang gue lihat di sini kadang-kadang Persita sering melakukan build up. Dan menariknya, yang gue lihat adalah Bali United berubah dibandingkan dengan pertandingan mereka sebelumnya. Mereka tidak mau keluar melakukan pressing. Mereka juga bermain defense ketika Persita melakukan build up. Jadi ketika Persita melakukan build up di sisi lapangan mereka, itu pemain Bali itu nggak mau pressing sama sekali. Mereka tetap menunggu di dalam wilayahnya mereka sendiri. Tapi ketika memang pemain Persita sudah masuk ke dalam tengah, middle, dan juga final third, pemain Bali langsung melakukan pressing yang cukup efektif kalau menurut gua. Jadi sebenarnya strategi yang dilakukan antara Persita dengan Bali menurut gua adalah strategi yang sama. Di pertandingan ini terlihat jual beli serangan balik. Walaupun ada build up yang dilakukan, tapi build up itu hanya untuk membawa bola sampai di middle. Tapi ketika middle sampai ke final third, mereka akan memberikan serangan cepat. Jadi tidak mau berlama-lama dengan melakukan ball position di antara middle dengan final third. Itu yang membuat pertandingan ini sangat seru sekali dan sangat menarik untuk ditonton. Nah, Bali United ketika di babak pertama ini sangat mengandalkan sekali yang namanya crossing, karena dia sangat susah sekali untuk masuk ke lini tengahnya dari Persita Tangerang, karena Persita Tangerang memang memiliki kerapatan, memiliki soliditas yang sangat tinggi. Jarak antar pemain dan juga jarak antar lini itu sangat terjaga sekali. Jadi yang bisa dilakukan oleh Bali United adalah melakukan crossing. Dan di sini gue ngelihat bahwa peran dari fullbacknya Persita sangat efektif sekali mematikan dari masing-masing sayap Bali United. Baik Gardel yang ada di kiri dan Toha yang ada di kanan sangat efektif sekali. Dan mereka pun juga jarang sekali keluar karena mereka memang sepertinya ditugaskan oleh pelatih untuk lebih bertahan. Nah, di babak kedua Bali mencoba untuk melakukan perubahan karena mereka mau untuk meraih kemenangan. Mereka menggantikan yang namanya Brandon Wilson dengan Mauri. Tapi ini akhirnya nggak efektif juga karena mereka mau lebih menyerang, tapi akhirnya kalau nggak salah Mauri itu diganti lagi, ditarik lagi di tengah babak kedua. Nah, di babak kedua sebenarnya Persita Tangerang sempat menciptakan gol, tapi sayang kontrol bola dari siapa tadi ya? Gue lupa siapa. Itu nggak bagus. Akhirnya bolanya lari ke Hoki Caraka. Hoki Caraka menciptakan gol, tapi posisi Hoki Caraka di saat itu sudah dalam posisi offside. Padahal kalau kontrol pertamanya itu berhasil dengan bagus, mungkin bisa jadi itu momennya adalah gol. Karena bisa habis kontrol langsung syuting, karena udah terbuka sekali. Nah, sisi pertahanan Persita Tangerang sangat solid sekali. Dan ini tidak luput dari performanya dari sang kiper. Beberapa kali mampu menahan lini serangnya dari Bali United. Tendangan-tendangan keras dia blok, bahkan tendangan dari kotak penalti yang sudah terbuka lebar dia berhasil blok. Crossing-crossingnya dipotong, cornernya, semua sangat efektif sekali permainan dari kipernya Persita yaitu Igor. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kenapa kok akhirnya Bali itu susah banget menciptakan gol. Ya, ini memang adalah suatu hal yang sangat susah bagi tim yang menyerang untuk menembus lini pertahanan dari tim yang mempunyai pertahanan yang solid ataupun istilahnya parkir bis. Nah, sebenarnya ada yang bisa dilakukan dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Bali United di babak-babak awal, yaitu dengan adanya skema third man running. Jadi ada pemain ketiga yang lari yang tanpa terdeteksi untuk menerima operan. Tapi sayangnya di babak kedua itu
kurang sangat terlihat sekali. Karena di babak pertama sebenarnya strategi itu bisa membuat lini pertahanannya Persita agak terpecah. Tapi sayang waktu itu belum bisa mampu dimanfaatkan karena performa dari Igor itu tadi sih kalau gue melihatnya, karena reading the game-nya dari Igor itu sangat efektif sekali. Dia bisa melihat pemain yang bergerak, kapan dia harus maju, kapan dia harus ngeblok. Sangat efektif sekali permainannya. Nah, kenapa bisa Persita Tangerang kali ini tertahan dari performa positifnya mereka, mempunyai 5 kemenangan berturut-turut baik di kandangnya mereka maupun di kandangnya lawan. Walaupun kali ini mereka bermain di kandangnya Bali United. Harusnya ketika punya performa ini mereka masih bisa melanjutkan. Cuman apa yang berbeda yaitu skema dari Bali United yang gue lihat. Sepertinya Bali United sudah mempelajari permainan dari Persita. Karena Persita serangan baliknya sangat luar biasa. Walaupun tadi sebenarnya Persita mendapatkan beberapa kali kesempatan, tapi kesabaran dari pemain Bali United untuk tetap bertahan ketika mereka melakukan build up itu membuahkan hasil. Jadi sepertinya memang sudah ditekankan, jangan terlalu naik, bahaya sama counter attack-nya dari Persita Tangerang. Kita bisa kebobolan, kita bisa kalah. Itu sepertinya yang gue lihat yang memang akhirnya membuat Persita tidak bisa meraih kemenangan di pertandingan ini. Karena memang kondisi dari Bali sudah mempersiapkan itu. Strateginya sudah disiapkan. Kelihatan sekali ketika mereka bertahan dengan sangat rendah. Mereka tidak mau keluar menyerang. Karena kalau bisa keluar menyerang, ada ruang buat penyerangnya Persita untuk melakukan lari, melakukan gerakan sangat cepat, dan itu bisa berbahaya bagi gawangnya mereka. Ya, performanya dari kiper Bali itu pun juga lumayan bagus kalau menurut gue. Tapi lebih ke performanya dari Igor. Mungkin man of the match-nya gue ngerasa adalah si Igor, kiper dari Persita Tangerang. Ya, seperti itulah tim-tim yang bermain dengan bertahan. Memang akan sangat sulit untuk dibongkar. Dan itu adalah salah satu PR dari sepak bola modern seperti sekarang. Dan ya salah satunya adalah dengan melakukan kombinasi-kombinasi dan juga turn running. Tapi sangat sulit bagi klub yang benar-benar belum terlatih untuk melakukan itu. Karena feel-nya tuh harus dapat antar pemain. Dan itu sangat sulit sekali. Memang harus sering latihan bersama-sama sih sepertinya. Oke, semoga tentunya BRI Super League semakin bagus, berkualitas juga secara permainan, dan tentunya kita berharap bahwa sepak bola Indonesia makin maju. Maju sepak bola Indonesia.